Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Bu Junet akan menjelaskan, Bu Junet akan menyampaikan, atau kali ini kita akan belajar tentang asam basa, ya. Suatu zat itu atau satu senyawa itu mengandung asam basa. Nah, bagaimana cara membedakan senyawa itu bersifat asam, bersifat basa, ataupun netral, tidak kedua-duanya, artinya tidak bersifat asam ataupun bersifat basa? Maka kita harus menggunakan yang namanya indikator, ya. Indikator asam basa itu merupakan senyawa kimia yang dapat berubah warna saat ditetesin zat yang bersifat asam ataupun yang bersifat basa. Nah, ada dua indikatornya yang ada nanti yang akan kita cobakan, yaitu yang pertama dengan indikator alami, yang kedua dengan indikator kertas lakmus, ya. Nah, yang pertama ini kita akan mencobakan bagaimana menguji suatu senyawa itu bersifat asam ataupun basa atau tidak kedua-duanya atau netral dengan menggunakan indikator alami, ya. Kalau kita menggunakan indikator alami berarti bahan yang kita perlukan adalah dari alam. Nah, bahan dari alam itu apa saja? Yang kita pergunakan itu dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Nah, tumbuh-tumbuhan yang kita pakai untuk uji asam basa itu biasanya itu bisa dipergunakan dengan kol ungu, ya. Kemudian kulit manggis boleh, kembang sepatu boleh, buah anggur boleh, buah naga boleh, ubi ungu, ya, buah bit, ya, dan yang lainnya itu juga beberapa tanaman juga bisa dipergunakan sebagai indikator alami. Nah, kali ini Bu Junet akan mencobakan, ya, bersama-sama dengan kamu kita akan mencobakan dengan indikator alami. Bu Junet akan mempergunakan ubi ungu, ya. Bu Junet akan menggunakan ubi ungu. Oke, ubi ungu ini pertama-tama kita parut dulu, lalu kita campur dengan air, ya. Nanti hasilnya sehingga diperoleh seperti ini. Oke, kita akan uji beberapa zat. Bu Junet akan menguji beberapa zat manakah yang bersifat asam, bersifat basa, ataupun bersifat netral. Oke, bahan yang Bu Junet perlukan tadi menggunakan indikator alami yaitu pakai ubi ungu. Yang Bu Junet akan uji kali ini yaitu hand sanitizer, ya. Bahan pertama hand sanitizer, kemudian baking soda atau soda kue, ya. Soda kue. Yang ketiga soft drink, ya. Bu Junet akan uji apakah ini bersifat asam ataupun basa. Yang keempat itu cuka, ya. Cuka, apakah ini bersifat asam ataupun basa. Lalu berikutnya kapur tohor, ya. Kapur tohor, apakah ini bersifat asam ataupun basa. Dan yang terakhir adalah gula. Gula ini apakah bersifat asam ataupun bersifat basa. Langkah pertama kita menuangkan larutan atau indikator alami dari ubi ungu ini ke dalam suatu gelas ataupun bejana, ya. Kita tuangkan, ya, seperti ini sehingga ini terlihat berwarna keungu-unguan. Oke. Yang pertama Bu Junet akan uji apakah cuka ini bersifat asam ataupun basa. Oke. Kita tuangkan. Ya. Kita biarkan sesaat, biarkan dulu sesaat. Nanti kita akan lihat perubahan warnanya sehingga nanti kita bedakan dia bersifat asam ataupun bersifat basa, ya. Yang pertama tadi cuka, ya.
Lalu yang kedua itu adalah soda kue, ya, soda kue. Kita larutkan dulu dengan air, kita tuangkan, kita larutkan dalam air. Lalu kita tuangkan ke larutan kol ungu, ubi ungunya ya. Kita biarkan, nanti saat nanti kita akan lihat perubahan warnanya seperti apa. Yang ketiga, ya, yang ketiga kita akan cobakan soft drink ya. Kita akan tuangkan soft drinknya. Lalu yang keempat, kita akan uji kapur tohor ya. Yang keempat kita akan uji kapur tohor. Nah, kapur tohor ini juga kita cairkan dulu ya. Kita buat larutan, kita campur dengan air. Kita ambil dulu, kita campur dengan air. Nanti kita lihat perubahannya ya. Kita biarkan dulu. Kemudian yang kelima kita akan mencobakan larutan gula ya. Jadi gulanya ini juga kita campur dengan air, lalu kita larutkan ya. Dan yang terakhir kita akan menguji hand sanitizer ini ya. Dan kalau kamu mempunyai hand sanitizer sudah bentuk cairan, langsung saja dicampur. Tapi kalau masih berbentuk gel ya, kita harus larutkan dulu ya, supaya lebih cepat larut dengan larutan ubi ungunya ini. Kita campurkan. Kita biarkan sesaat dulu, nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa dari larutan-larutan yang akan kita uji. Baik, kita akan melihat hasilnya ya, hasil uji asam basa ini yang kita cobakan dengan menggunakan, mungkin kamu ada nanti yang mencobakan dengan kol ungu, ada yang mencobakan dengan naga merah, buah naga, ada yang mencobakan dengan kembang sepatu. Kali ini tadi Bu Junet mencobakan dengan menggunakan ubi ungu ya. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah larutan yang kita cobakan tadi bersifat asam ataupun bersifat basa, kita harus tahu dulu ya. Kalau bersifat asam, perubahan warnanya seperti apa? Lalu kalau bersifat basa, perubahan warnanya juga seperti apa? Nah, untuk bersifat asam, perubahan warna yang terjadi itu akan menghasilkan warna merah ya. Apakah merah tua, merah muda, atau merah netral ya, itu bersifat asam. Tapi kalau dia bersifat basa, maka perubahan warnanya adalah berwarna biru kehijauan, kemudian berwarna hijau dan berwarna kuning ya. Jadi untuk basa itu, jadi kelihatan perubahan warnanya itu berwarna biru kehijauan, berwarna hijau, dan berwarna kuning. Nah, kalau dia netral, berarti tidak mengalami perubahan warna, yaitu tetap berwarna ungu. Oke, kita akan melihat perubahan warna apa yang terjadi dengan larutan-larutan yang kita uji tadi. Baik, yang pertama adalah cuka ya. Tadi cuka kita uji ya, cuka itu warnanya bening. Kita campurkan dengan
larutan ubi ungu ya, yang berwarna ungu tadi. Setelah kita biarkan beberapa saat, warna yang dihasilkan itu berwarna merah. Artinya cuka itu bersifat asam. Oke, baik. Lalu yang kedua, kita juga tadi menguji soda kue ya. Soda kue tadi sudah kita larutkan dengan air dan warnanya juga berwarna bening. Setelah kita campur dengan kol ungu, maka warna yang dihasilkan adalah berwarna biru kehijau-hijauan ya. Biru hijau. Ya, biru kehijau-hijauan seperti warna Tosca ya. Nah, jadi kalau biru kehijauan ini berarti larutan soda kue itu bersifat basah. Nah, yang ketiga, kita tadi menguji larutan gula ya. Larutan gula juga tadi berwarna bening ya. Berwarna bening kita campurkan, ternyata tidak terjadi perubahan, yaitu tetap berwarna ungu. Artinya untuk gula itu bersifat netral. Lalu yang keempat, kita tadi menguji kapur tohor ya. Kita menguji kapur tohor. Tadi juga kita larutkan, kita campur dengan air, warnanya bening. Ternyata setelah kita biarkan beberapa saat, warnanya menjadi berwarna kuning ya. Kapur tohor itu berubah warnanya menjadi berwarna kuning. Artinya kapur tohor itu bersifat basah. Lalu yang kelima itu adalah soft drink ya. Soft drink minuman berkarbonasi, kita campurkan ya. Sedikit ada perubahan warna ya, agak berwarna merah sedikit ya. Ada warna-warna merahnya ya, tapi tidak seperti cuka ya, kelihatan merahnya. Artinya minuman berkarbonasi ini bersifat asam. Dan yang terakhir adalah hand sanitizer ya. Hand sanitizer tadi kita uji, lalu kita lihat hasilnya. Ternyata hand sanitizer ini setelah kita campurkan dengan kol ungu terlihat seperti di ujungnya, di atasnya ini ya, terlihat ada warna kebiru-biruan, biru muda. Artinya dia mengandung basa, tetapi basanya tidak pekat ya. Artinya tetap mengandung basa, tapi basanya tidak pekat. Jadi hand sanitizer itu mengandung basa. Baik, ini ada 6 larutan atau zat atau senyawa yang sudah kita ujikan. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa cuka itu bersifat asam. Soda kue itu bersifat basah. Gula itu bersifat netral ya. Kapur tohor itu bersifat basah. Minuman berkarbonasi itu bersifat asam dan hand sanitizer itu bersifat basah. Baik, demikian yang bisa kita buktikan, kita cobakan dengan uji asam basa dengan menggunakan indikator alami. Selanjutnya kita akan mencobakan uji asam basa dengan menggunakan indikator kertas lakmus.